wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himati Miyasaro dengan 3 digit NIM terakhir 064 dari kelas 2023B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan. Konsep keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah serangkaian prinsip kebijakan dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dan sumber daya digital dari akses tidak sah, serangan cyber, atau kerusakan. Tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam jaringan. Jenis-jenis serangan jaringan. 1. Ada malware, program berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengganggu sistem komputer seperti virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. 2. Ada phishing, teknik penipuan yang digunakan untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dengan berpura-pura menjadi entitas yang sah. 3. Ada denial of service dan disrupted denial of service, serangan yang bertujuan untuk membuat layanan aplikasi atau sistem tidak tersedia bagi pengguna dengan cara membanjiri dengan lalu lintas atau permintaan. Selanjutnya ada SQL injection, serangan yang memanfaatkan celah keamanan dalam aplikasi web untuk memasukkan kode berbahaya ke dalam database. Kemudian ada man in the middle, serangan yang melibatkan peretas yang menyadap lalu lintas komunikasi antara dua pihak untuk mencuri data atau informasi pribadi. Kemudian ada social engineering, teknik yang melibatkan manipulasi atau penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi atau akses ke sistem dengan memanfaatkan kepercayaan atau ketidaktahuan pengguna. Ada yang namanya jenis-jenis pengamanan jaringan. 1. Yaitu firewall, memblokir lalu lintas jaringan yang tidak sah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. 2. Ada VPN, membuat koneksi terenkripsi antara perangkat dan jaringan. Nomor 3. Antivirus, yaitu mencegah dan menghapus perangkat lunak berbahaya atau malware dari jaringan. 4. Enkripsi, mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci. Akses control list atau ACL. Akses control list adalah daftar aturan yang menentukan siapa atau sistem mana yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses sumber daya tertentu, seperti file, direktori, aplikasi, atau jaringan. Cara untuk mengendalikan akses ke sumber daya jaringan, baik itu file, direktori, layanan, atau bahkan jaringan itu sendiri. ACL bekerja dengan membandingkan setiap permintaan akses dengan daftar aturan yang telah didefinisikan. Jika ada kecocokan dengan aturan yang mengizinkan, maka akses akan diberikan. Jika ada kecocokan dengan aturan yang menolak atau tidak ada aturan yang cocok, maka akses akan ditolak. Berikut terdapat studi kasus. Implementasi VLAN. VLAN 10 terdapat Departemen IT dengan menyambungkan PC 1 dan PC 2 menggunakan IP yang sudah tertera, di mana X yaitu 2 angka tanggal lahir. Kemudian VLAN 20 yang berisi dengan Departemen Keuangan menyambungkan PC 3 dan PC 4 menggunakan IP yang sudah tertera dengan di mana X adalah 2 angka NIM terakhir. Konfigurasi yang diharapkan ini ya. Kemudian kita lanjut ke Cisco Packet Tracer untuk membuat simulasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan menambahkan yaitu satu router seperti tadi ya. Kemudian 2 switch dan 4 PC. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita gabungkan nih menggunakan pakai Ethernet ini. Kita masukkan ke fast Ethernet 0, kita tarik ke switch. Ini fast Ethernet 0/1. Kemudian ganti router ke switch, ini pakai fast Ethernet 1, kita tarik ke sini ke fast Ethernet 0/1. Kemudian untuk switch 2 ke switch 3 kita pakai cross. Ini kita pakai 1/1, kita tarik hubung ke 1/1. Dan untuk PC ini dari PC 1 pakai 2/1, kita tarik PC 1 nya 0 dan ini
3/1 kita tarik 0, kemudian ini kita switch 3, ini coba kita tarik 0, dan ini lagi tarik 0. Kita rapikan dulu. Nah, kemudian kita akan konfigkan ke switch. Ini kita ganti dulu dengan nama IT. Ini kita ganti dengan nama keuangan. Kita ganti PC 0. Ini PC 1. Ini PC 2. Dan yang terakhir PC 3. Sudah, nanti kita masuk ke switch. Kita konfigkan, kita klik enter, switch, enable, enter, configure, terminal, enter lagi, kita tulis host name. Ini untuk nama switch, untuk mengkonfigurkan switch dan nama ini ya, untuk seterusnya IT. Kemudian kita enter, config, VLAN 10. VLAN 10 itu buat yang IT ya. Kemudian kita name IT. Kemudian tambah lagi VLAN 20. Kemudian name, ini buat keuangan. Lagi exit. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Di config interface Ethernet 2/1. Ini itu sama ini ya, ini ke PC 1. Lanjutkan. Satu, enter, switch, port, akses, dan enter, switch, port, akses, VLAN 10. Enter dan exit, ganti yang 31. Enter, face Ethernet 3/1. 3/1 itu untuk PC 1 dari switch ke PC 1. Kemudian enter. Ini tadi ada kesalahan sedikit, kita ulangi ya. Dari interface 3 face Ethernet 3/1, enter. Kemudian switch, port, mode, access, enter, switch, port, access, VLAN 10. Exit. Enter. Kemudian ganti yang mode terang. Tadi kan ada ya mode terang. Di sini kan tadi jelasin ini konfigurasi trunking antara switch dan router. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita buat ini berarti ini buat switch ke router ya. Ini config, kemudian masukin interface Ethernet 0/1. Kalau kita lihat di sini ya, ini ke sini itu 0/1. Terus kita lanjutin, kemudian enter, switch port,
mode tadi apa, terang, mode terang, kita enter, exit. Ya, interface Ethernet 1/1, enter, kita switch port, mode terang ya, kita enter, tadi ini kita enter, switch enable, enter, switch configure, terminal. Sama ini kayak yang tadi ya. Dan enter, VLAN 10, enter, nah, nanti enter, VLAN, exit, enter, kemudian VLAN 20, exit, dan keuangan, enter, Nah, berikutnya itu kayak tadi ya, pokoknya sama, interface Ethernet, Ethernet 2/1, enter, switch port, mode access, enter, switch port, access, switch port, mode terang, enter, dan exit. Lanjut, interface Ethernet 1/1, kemudian switch port, mode terang, enter, exit. Nah, kalau sudah, kita ganti ke router. Kita nyalakan dulu ya routernya, kita on kan. Kalau sudah kita masuk ke CLI, enter, router, enable, configure terminal, dan enter, kemudian itu interface Ethernet 0/0.10, ini kan berarti mengarah ke switch yang IT ya. Kalau ini 10 itu IT, keuangan itu 20. Nah, fast Ethernet, dan enter, encapsulation dot 1 key 10, enter, router config IP address 192, enter, 192.255, dan enter, exit, enter, config lagi in FA 0/0, 1/0.20,
kemudian encapsulation ini berarti dot 1 i 20 enter IP address itu titik ini untuk 2 digit NIM terakhir ya 4 0 1 enter 255.255.255.0 enter kemudian exit. Nah, kalau sudah kita masuk ke PC ini ya. Untuk PC 0 kita isi ke desktop IP configuration, kita ganti ini gateway-nya, kita ambil dari sini, kita copy, kemudian di paste. Kita ganti tadi kalau untuk PC 1 itu tanggal lahir 255 dan ini kita tulis 192.168.07.10. Nah, kita close, ganti PC1 IP config, ini kita copy dari tadi, kita ganti sama ya PC1 PC0 sampai 1 untuk tanggal lahir 255.255.0 saja, kita ganti 07, ini 11. Ganti PC 2 IP config, kemudian ini kita copy paste, ini kita ganti untuk digit NIM terakhir 4 255.255.255.0. Kita copy paste, ini kita ganti untuk digit NIM terakhir. Oke, sudah kita close. Ganti yang PC 3 desktop IP config, kita ganti copy sampai 255. Oke, kita lanjutkan di sini. Tadi kita copy paste 64. Ini 11. Ini sistemnya salah. Oke, kita tambahin 0, 10. Kalau sudah, kita balik lagi ke router ya. Ke router ini buat penerapan ACL-nya. Pertama config, router config, kemudian akses list. Akses 100 ini. Kemudian kita tulis IP-nya ya. Tadi 2 IP. 912. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Kita ulangin dari awal. Titik 7 titik 0 spasi 0.0.0 sampai 3 kali titik 255. Kemudian kita spasi lagi, ini 0 yang kedua. Ini 0. Ini IP yang kedua. 192.168 titik 2 digit yang terakhir ya. Titik 0 spasi 0.0.0.255. Sudah kita mulai lagi. Ini kalau ini dibalik kebalikannya. Tadi kan yang awal ini tanggal lahir. Sekarang yang ini yang pertama itu ini ya, 2 NIM terakhir. Dengan IP 192.168.64 dan 0.0.0.255. Spasi lagi 192.168. Ini apa? Yang terakhir jadi tanggal lahir 7.0 spasi 0.0.0.0.255. Sudah kita enter. Kemudian kita tulis akses list 100. Ini untuk yang enggak dengan beda jalur. Kemudian interface ethernet 0/0.
IP akses group 100 in enter kemudian exit. Dan kita di sama interface is ethernet 1/0.20 enter kemudian IP akses group 100 in enter exit. Nah ya, ini sepertinya sudah kesambung semuanya. Mari kita lakukan uji cobanya, yaitu dari PC 0 ke PC 1. Apakah berhasil? Nah, ini sukses ya teman-teman. Terus kita beda jalur nih dari PC 1 ke PC 2. Nah, file ini berarti sudah benar ya guys. Terus kemudian ini dari PC 2 yang sama-sama satu jalur, PC 3. Sukses ya, ini sudah dilihat ya, sukses. Terus kita coba dari PC 0 ke PC 3. Nah, ini file berarti ini sudah benar. Sekian video simulasi dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan. Di sini tadi copy paste 64. Ini 11. Ini sebenarnya salah. Ya, kita tambahin 0, 10. Kalau sudah, kita balik lagi ke router ya. Ke router ini buat penerapan ACL-nya. Pertama config, router config, kemudian access list. Access list 100 gini. Kemudian kita tulis IP-nya ya. Tadi 2 IP. 912. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Kita ulangin dari awal. Titik 7 titik 0 spasi 0.0.0 sampai 3 kali titik 255. Kemudian kita spasi lagi, ini 0 yang kedua. Ini 0. Ini IP yang kedua. 192.168 titik bukan digit yang terakhir ya. Titik 0 spasi 0.0.0 titik 255. Sudah kita mulai lagi. Ini kalau ini dibalik kebalikannya. Tadi kan yang awal ini tanggal lahir. Sekarang yang ini yang pertama itu ini ya, 2 NIM terakhir. Dengan IP 192.168.64 dan 0.0.0.255. Kasih lagi 192.168 titik ini apa yang terakhir jadi tanggal lahir 7.0 spasi 0.0.0.0 titik 255. Sudah kita enter. Kemudian kita tulis akses list 100. Ini untuk yang enggak dengan beda jalur. Kemudian interface is ethernet 0/0 IP akses group 100 in enter kemudian exit. Dan kita di sama interface is ethernet 1/0.20 enter kemudian IP akses group 100 in enter exit. Nah ya, ini sepertinya sudah kesambung semuanya. Mari kita lakukan uji cobanya, yaitu dari PC 0 ke PC 1. Apakah berhasil? Nah, ini sukses ya teman-teman. Terus kita beda jalur nih dari PC 1 ke PC 2. Nah, file ini berarti sudah benar ya guys.
Terus kemudian ini dari PC 2 yang sama-sama satu jalur. PC 3. Sukses ya, ini sudah dilihat ya, sukses. Terus kita coba dari PC 0 ke PC 3. Nah, ini file, berarti ini sudah benar. Sekian video simulasi dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua.